Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1106. Di lereng bukit di kedua sisi di belakang kerumunan, puluhan sosok tampak samar-samar. Kerumunan itu penuh sesak. Miehun bereaksi sangat cepat dan mengambil senapannya untuk melepaskan tembakan singkat ke arah kerumunan. Para penjaga rahasia yang tersisa juga bersembunyi di balik bunker dan membalas tembakan ke arah para penyerang di lereng bukit. Ledakan, ledakan, ledakan. Baku tembak hampir terjadi, dan sejak awal sudah berlangsung sengit. Senjata kedua belah pihak tidak dilengkapi peredam. Suara tembakan terdengar keras, menggema di antara lembah, dan mengerikan untuk didengar. Moji, lindungi Zanglin. Di tengah suara tembakan, Miehun berteriak keras. Zanglin tidak memiliki kemampuan tempur dan tidak bisa menggunakan senjata api. Yang terpenting adalah dia adalah peta bagi semua orang. Tanpa dia, apalagi menemukan Suelian, mereka mungkin akan tersesat di Baisan. Baiklah. Moji meraih tangan Zanglin, dan keduanya bersembunyi di balik SUV anti peluru di dekatnya, menggunakannya sebagai perlindungan. Dari waktu ke waktu, beberapa peluru mengenai mobil. Moji takut Zanglin akan terkena peluru nyasar, dan bahkan memeluknya erat-erat. Deli Bulan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di seberang sungai. Seseorang sedang menyerang kita. Suara tembakan itu juga mengejutkan beberapa orang di seberang sungai. Mereka tidak menyangka akan ada yang menyerang mereka dengan senjata. Dilihat dari posisi mereka, orang-orang ini menduduki puncak bukit di kedua sisi, yang berarti mereka telah lama bersembunyi di sini. Mungkin mereka hanya menunggu Jikian untuk memimpin orang-orang menyeberangi sungai terlebih dahulu, lalu mengalahkan mereka satu persatu setelah tim bubar. Jika mereka membawa cukup banyak speedboat kali ini, para penyerang pasti akan menyerang mereka saat mereka menyeberangi sungai. Peluru akan menembus speedboat, dan mereka tidak punya pilihan selain jatuh ke air dan berendam di air sungai yang dingin. Mereka pasti akan mati. Jika mereka gagal menyeberangi sungai dan diserang di tengah sungai, mereka akan mendapat masalah. Beruntung kali ini mereka hanya membawa 2 speedboat sehingga terhindar dari nasib hanyut dalam sekali amukan. Ayo kita pergi dan dukung mereka. Jikian segera memerintahkan. Di seberang sungai, mereka hanya bisa menyaksikan baku tembak di depan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan, speedboat itu tidak akan mampu menahan tembakan peluru. Saya khawatir kita tidak akan bisa melewatinya. Seorang pengawal bulan berkata. Itu benar. Lawan memiliki blokade api. Jika speedboat itu hancur di tengah jalan, mereka tidak hanya akan gagal sampai di sana, tetapi juga akan jatuh ke air. Jikian melihat ke arah baku tembak di seberang, lalu melihat kedua speedboat yang tersisa. Jika speedboat itu rusak, maka meskipun mereka menyeberangi sungai untuk memberi dukungan, mereka tetap harus berenang menyeberangi sungai pada akhirnya. Aku punya ide. Jikian berpikir cepat dan mengeluarkan tongkat permata dan elemen air. Dia menaruh elemen air pada permata tongkat itu, memancarkan cahaya biru terang dalam kegelapan. Seni Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Jikian mengayunkan tongkatnya, dan beberapa cahaya perak melesat keluar dari permata itu, melesat melintasi langit malam seperti meteor dan jatuh ke sungai di depan semua orang. Cahaya perak itu memasuki sungai, dan airnya langsung membeku, dan jalan es muncul di permukaan air. Ayo cepat ke sana, kata Jikian dengan keras. Lapisan es itu setebal lebih dari 10 cm, cukup untuk menahan beban seseorang. Elemen air memiliki kekuatan yang sangat dingin, cukup untuk membekukan benda apapun menjadi es. Saat kekuatan internal pengguna meningkat, kekuatannya juga akan meningkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuan, kami ditekan oleh senjata api. Di seberang sungai, kedua belah pihak terus saling tembak dan menderita kerugian. Ketinggian horizontal lereng bukit lebih dari 10 meter. Orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan menyerang dari bawah dan atas, yang sudah sangat buruk. Selain itu, tidak ada perlindungan di dekatnya dan mereka hanya bisa mengandalkan mobil. Ada sungai besar di belakang mereka. Itu adalah pertarungan dengan punggung mereka menghadap sungai dan tidak ada cara untuk mundur. Posisi ini benar-benar terlalu berbahaya. Lepaskan bom asap, penjaga rahasia membuat jalan memutar dari kiri, penjaga bulan membuat jalan memutar dari kanan, dan mengepung mereka. Miehun mengganti magasin baru dan berteriak keras. Beberapa penjaga rahasia mengeluarkan beberapa bom asap dari tas perlengkapan taktis dan melemparkannya ke lereng bukit. Tidak lama kemudian, asap perlahan menghilang, menghalangi pandangan semua orang dan tembakan berhenti. Semuanya, pakai alat pencitraan termal kalian dan ikuti aku. Miehun memerintahkan, mengenakan alat pencitraan termal dan bergegas keluar terlebih dahulu. Tubuh musuh sepenuhnya terpampang di alat pencitraan termal. 2 orang pada pukul 1. Si penembak penyembuh jiwa sangat cepat. Dengan lompatan yang lincah, ia dengan mudah bersembunyi di balik pohon, menggunakannya sebagai perlindungan. Ia dengan cepat menjulurkan kepalanya dan menembaki area merah di pencitra termal dengan senapannya, menewaskan kedua penyerang. Kabut asap yang terbentuk dari asap bertahan lama dan konsentrasinya sangat tinggi. Ada awan asap di lereng bukit dan hanya sesekali terdengar suara tembakan. Jikian memimpin anak buahnya dari seberang sungai dan menemukan Zanglin terlebih dahulu. Zanglin, kamu baik-baik saja? Jikian bertanya dengan tergesa-gesa.
Melihat Zhang Lin dilindungi dalam pelukan Moji, dia menghela napas lega. Jika bukan karena Zhang Lin, tidak akan ada gunanya bahkan jika mereka memasuki Baisan. Aku baik-baik saja. Zhang Lin menenangkan dirinya. Tidak apa-apa. Miehun sudah mulai melawan. Kita aman di sini. Jiqian berkata dengan enteng. Setelah lebih dari 10 menit, suara tembakan sporadis itu akhirnya berhenti total. Miehun berjalan mendekat dari kejauhan bersama beberapa pengawal rahasia. Kalian semua baik-baik saja? Tanya Moji dengan khawatir. Tidak apa-apa, tapi sayang sekali kita membiarkan mereka lolos. Miehun melempar senapannya ke samping dan duduk di kap mobil sambil terengah-engah. Tidak apa-apa. Kami diserang kali ini. Untungnya, tidak ada yang serius terjadi. Jiqian menghela napas dan berkata, wajahnya mulai tampak sedikit khawatir. Bagian dalam Gunung Baisan jarang penduduknya. Bagaimana mungkin sekelompok pria bersenjata dengan senjata tiba-tiba muncul dan menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Jelas bahwa target mereka adalah orang-orang dari kuil bulan di dunia bawah. Mengenai kapan mereka melacak mereka, tidak ada yang tahu. Mungkin kedua belah pihak bertemu di sini secara kebetulan, atau mungkin mereka telah mengikuti mereka sejak awal. Apakah kalian sudah memeriksa mayat-mayat itu? Siapa mereka? Tanya Jiqian. Para penyerang melarikan diri dengan tergesa-gesa dan pasti belum sempat mengambil mayat rekan satu tim mereka. Mereka bisa memperoleh banyak informasi dari mayat-mayat ini. Kau mungkin tidak percaya saat aku mengatakannya padamu. Miehun menyeret mayat dengan satu tangan dan melepas topeng di wajah mayat itu. Semua orang terkesiap. Kenapa dia orang asing? Moji tak dapat menahan diri untuk berkata, rambutnya pirang, pupil matanya berwarna coklat, dia jelas bukan orang Tiongkok. Tidak hanya itu, kami juga memeriksa 13 mayat, semuanya adalah orang asing. Miehun mendesah, mungkin dalang dibalik semua ini telah menemukan tim tentara bayaran asing untuk mengurangi jumlah petunjuk. Zhang Lin, mungkinkah mereka juga merupakan etnis minoritas Tiongkok, sama sepertimu? Jiqian tidak langsung setuju dengan tebakan Miehun. Segala sesuatu memiliki banyak kemungkinan, sama seperti Zhang Lin. Ketika semua orang melihatnya untuk pertama kali, mereka mengira dia orang asing, tetapi sebenarnya, dia memang orang Tiongkok. Seharusnya tidak. Aku belum pernah mendengar tentang kelompok seperti itu. Dan dilihat dari fakta bahwa semua peralatan mereka diimpor, itu seharusnya benar-benar organisasi tentara bayaran asing. Bab 1107. Zhang Lin melihat mayat-mayat itu, dan menemukan bahwa dua di antaranya berkulit hitam. Meskipun Tiongkok memiliki banyak kelompok etnis, tidak ada orang berkulit hitam. Sekarang mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang-orang ini adalah tentara bayaran asing. Tiongkok selalu tidak mengizinkan organisasi-organisasi ini menyusup, jadi tidak ada kelompok tentara bayaran yang akan begitu bosan untuk berkeliaran di Tiongkok. Ini seperti mempermainkan kehidupan, jadi kemunculan orang-orang ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi tidak dapat dihindari. Dewa Bulan, siapa gerangan yang akan menyerang kita? Miehun menguburkan mayat-mayat itu di tempat dan mengirim orang untuk merawat yang terluka. Dia sangat bingung. Tindakan Istana Dunia Bawah dan Kuil Dewa Bulan selalu dirahasiakan, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Namun, tindakan orang-orang ini bahkan lebih cepat dari mereka, dan mereka telah menyergap mereka terlebih dahulu. Ini memang membingungkan. Seperti yang diharapkan, apa yang Anda takutkan akan menjadi kenyataan. Jiqian khawatir seseorang akan mengganggu operasi tersebut, dan ternyata memang demikian. Aku tidak yakin. Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan punya banyak musuh, jadi bisa saja siapa saja. Moji bertanya dengan ragu. Dalam baku tembak ini, 3 dari mereka tewas dan 4 lainnya terluka. Para pengawal kegelapan dan pengawal bulan semuanya adalah kultivator. Mereka mampu melukai atau membunuh mereka, yang berarti bahwa orang-orang ini bukanlah orang yang mudah ditipu. Tidak, meskipun Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan memiliki banyak musuh, mereka terlalu kuat, terutama saat kedua kuil itu bergabung. Bahkan jika orang-orang itu ingin membalas, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kali ini mereka datang untuk membunuh kita, mereka pasti sudah siap, jadi tidak banyak musuh yang bisa melakukannya. Jiqian berkata dengan dingin, sambil melihat lubang-lubang peluru di mobil itu. Cangkang mobil itu anti peluru, tetapi banyak peluru masih menembus cangkangnya. Tampaknya pihak lain tidak menggunakan peluru biasa, tetapi peluru penembus baju besi. Bahkan pelurunya pun sudah siap, jadi terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa itu adalah dorongan tiba-tiba. Ini juga menunjukkan bahwa setidaknya kelompok tentara bayaran ini sudah siaga sebelum aksi, dan begitu mereka menerima perintah, mereka menyelinap ke Baisan. Tuan, kali ini kami datang ke Baisan untuk mendapatkan teratai salju, dan kami mendapatkan teratai salju untuk memulihkan ingatan Ghost. Jadi menurutmu siapa yang paling tidak ingin kita melakukan ini? Kata Miehun dengan suara dingin. Semua orang bereaksi sekaligus, dan seseorang muncul di benak mereka. Chen Yuxin merekrut Jeton sebagai orang kepercayaannya untuk menggantikan Ghost. Sekarang setelah ini terjadi, dia pasti orang yang paling bahagia. Moji bergumam, jika aku jadi dia, aku pasti tidak ingin dia memulihkan ingatannya. Tuanku, apa yang dikatakan Moji benar.
Berdasarkan karakter kepala keluarga Chen, dia sangat mungkin melakukannya. Selain itu, dengan kekuatan dan sumber daya keuangan keluarga Chen, tidak sulit untuk menemukan korps tentara bayaran seperti itu dalam waktu singkat. Entah itu motif atau kelayakannya, sulit bagi keluarga Chen untuk menghilangkan kecurigaan itu. Nyehun menimpali. Apa yang kau katakan masuk akal? Ji Qian mengangguk. Faktanya, poin terpenting adalah bahwa tindakan kedua istana dirahasiakan, dan Chen Yuxin sekarang adalah istri Ye Shikai. Dia memiliki cara untuk mengetahui isi tindakan dari Ye Shikai, dan dia juga dapat menyewa orang untuk menghentikan mereka. Poin lainnya adalah bahwa Chen Yuxin tidak tahan dengan keberadaan Ji Qian karena dia tahu hubungan antara Ji Qian dan Ye Shikai. Jika tindakan ini dapat membunuhnya juga, maka itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Wanita itu sangat kejam. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi bos untuk bersamanya. Nyehun mendesah, dengan nada tak berdaya. Hei, berhenti bicara. Moji mencubit lengannya dengan lembut dan menunjuk Ji Qian. Pertanyaan ini tampak sedikit sensitif, terutama di depan Ji Qian. Apapun yang terjadi, tujuan kita adalah menemukan Suelian. Tidak peduli siapa yang ada di balik ini, tidak ada jalan kembali. Mata Ji Qian bersinar dengan warna aneh, dia menenangkan diri dan berkata kepada semua orang. Semua orang berkemas, tinggalkan mobil di tempatnya, dan menyeberangi sungai menuju pegunungan. Ji Qian memerintahkan, dan semua orang menurunkan ransel mereka dari mobil. Setelah kejadian ini, mereka tidak dapat meninggalkan senjata mereka tanpa senjata, dan tim penjaga harus dibentuk untuk mencegah serangan diam-diam lebih lanjut. Semuanya, tolong cepat lewati jalan es ini. Kita akan memasuki gunung berikutnya. Zhang Lin menunjuk ke depan. Untungnya, suhu di baisan rendah dan es tidak akan mencair. Ji Qian juga sedikit kesal. Jika dia ingin membekukan es sebelumnya, ini tidak akan terjadi. Tuan, saya akan membawa beberapa orang untuk meledakkan es. Setelah semua orang lewat, Nyehun berkata kepada Ji Qian. Sungai itu sangat panjang, dan membiarkan es di permukaan sama saja dengan memberi jalan pintas kepada para penyerang. Intinya adalah mereka tidak boleh membiarkan para penyerang menemukan lokasi mereka. Dong Hai, saat Ye Shikai kembali dari rumah sakit, hari sudah malam. Sebenarnya, dia sangat bimbang. Hantu itu tampak sangat muak dengan pengalaman masa lalunya, dan dia tidak tahu apakah plester yang diberikannya akan langsung dibuang oleh Gusin. Ada apa? Apa kamu ditolak? Suara samar terdengar dari ruangan, dan nadanya terdengar agak malas. Ye Shikai mendorong pintu ruang tamu hingga terbuka, dan Chen Yuxin sedang menonton TV dengan santai di dalam. Bagaimana kamu tahu? Ye Shikai melangkah maju, menuangkan segelas anggur merah dan meminum semuanya. Xiao Kai, aku bisa tahu apa yang sedang kamu pikirkan hanya dengan melihatmu. Chen Yuxin berdiri perlahan, berjalan dengan anggun di belakang Ye Shikai, mengulurkan jari-jarinya yang halus dan ramping, dan dengan lembut menekan pelipisnya. Sepertinya segalanya tidak semudah yang kukira, kata Ye Shikai ringan. Baisan Suelian sudah mencari. Mungkin akan segera ada berita. Xiao Xin, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengurusnya. Tidak ada gunanya kita tinggal di Laut Cina Timur sekarang. Ayo kita kembali besok. Baiklah, aku sudah mengemas barang bawaanku. Xiao Kai. Chen Yuxin berbisik lembut di telinganya. Ada lagi. Saya dengar pemandangan malam Laut Cina Timur sangat indah, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Pemandangan malam, tidak bisakah kau melihatnya dimanapun? Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Ia sudah sedikit lelah. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan tanpa sadar mengingat masa lalu. Kurang dari setahun sejak ia kembali ke Tiongkok, dan begitu banyak hal telah terjadi. Baik ia maupun istana dunia bawah tidak lagi sama. Terutama kali ini ketika hantu itu kehilangan ingatannya, Ye Shikai tiba-tiba merasakan kesepian yang tidak dapat dijelaskan. Hubungan antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya tampaknya telah menjadi asing tanpa ia sadari. Tidak, pemandangan malam Laut Cina Timur terkenal di Cina. Kita akhirnya sampai di sini, jadi setidaknya kita harus melihatnya, kata Chen Yuxin lembut. Baiklah, tapi kamu harus kembali sebelum jam 12. Kita harus pergi ke bandara besok pagi. Bab 1108. Baiklah, ayo cepat pergi. Kesempatan langka untuk datang ke sini, dan sebaiknya kita tidak merusak kesenangan ini. Chen Yuxin meraih tangan Ye Shikai, menariknya dari kursi, dan memberinya mantel. Pemandangan malam Laut Cina Timur memang indah, terutama di tepi laut kota. Saat lampu neon menyala, ombak menghantam pantai. Duduk di bangku di dekatnya dan dengan tenang meniup angin laut adalah perasaan yang berbeda. Di tepi pantai udaranya sejuk, hati-hati jangan sampai masuk angin. Di bangku taman, Chen Yuxin bersandar di bahu Ye Shikai. Ada banyak pejalan kaki di sekitar, berjalan melewati mereka berdua. Saat ini, mereka seperti pasangan muda di jalan. Angin sejuk dari Laut Cina Timur pada bulan Maret bertiup di wajah semua orang, membuat mereka merasa sangat segar. Di kota ini, tekanan hidup dan pekerjaan sangat besar. Cinta dan perpisahan antara pria dan wanita terus terjadi di sini setiap hari.
Yesike baru berusia 26 atau 27 tahun, tetapi dia telah mengalami banyak hal. Melihat pasangan muda di sekitarnya menggoda atau berdebat, hatinya juga dipenuhi ombak. Xiao Kai, andai saja kita bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu, tanpa begitu banyak beban, dan hanya duduk di sini dengan tenang, meskipun hanya menjadi pekerja kantoran. Chen Yuxin bergumam, tampak sangat bahagia. Reaksi Yesike tidak begitu sentimental. Dibandingkan dengan wanita, pria lebih pandai menyembunyikan emosi mereka. Ini seperti menonton film cinta di bioskop. Di akhir film, selalu ada beberapa gadis yang menangis dengan sedih karena sentimentalitas. Sebagai perbandingan, anak laki-laki itu tampak jauh lebih tenang, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki perasaan apapun. Setiap orang punya masalahnya sendiri, dan kita semua saling iri. Yesike bergumam sambil menatap pasangan muda di depannya. Kita masih punya kesempatan, Xiao Kai. Bahkan jika kita pernah salah paham sebelumnya, itu semua sudah berlalu, kan? Dengan aku dan anak itu di masa depan, kita pasti akan bahagia. Chen Yuxin sepertinya mendengar maksud dari kata-kata Yesike. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dengan lembut dan meninggalkan ciuman di pipinya. Set. Yesike memberi isyarat kepada Chen Yuxin untuk tidak berbicara lagi. Keduanya menatap laut di depan mereka tanpa bersuara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tanpa disadari, langit berangsur-angsur cerah. Pada dasarnya tidak ada pejalan kaki di sekitar. Mereka berdua hanya duduk di bangku, mengobrol sebentar-sebentar, menyaksikan matahari perlahan terbit dari permukaan laut. Kamu tidak tidur sepanjang malam. Apakah kamu mengantuk? Yesike tidak dapat menahan tawa. Mereka telah sepakat untuk kembali sebelum pukul 12 siang, tetapi mereka akhirnya duduk di sana sampai pukul 6 pagi. Chen Yuxin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Xiao Kai, ayo kita kembali ke hotel dan mandi. Meskipun Chen Yuxin berkata bahwa dia tidak lelah, wajahnya masih sedikit pucat. Hal yang paling tabu bagi wanita adalah begadang semalaman, terutama wanita cantik. Terlebih lagi, mereka akan segera pergi ke bandara, jadi mereka harus menggosok gigi dan mencuci muka. Baiklah, ayo kembali sekarang. Aku juga agak lapar. Yesike perlahan berdiri, meregangkan otot-ototnya, dan berkata dengan ringan. Timur laut, Baisan. Dingin sekali. Moji duduk di dekat api unggun, tubuhnya menggigil tak terkendali. Saat itu masih pagi dan suhunya sudah sangat rendah. Yang terpenting adalah semua orang sudah masuk jauh ke pegunungan, ketinggian terus meningkat, dan suhu secara alami mulai turun. Baisan memang luar biasa. Bahkan para kultivator pun sulit menahan dingin sedingin ini. Myeon meletakkan tangannya di dekat api untuk menghangatkannya, dan tubuhnya tak henti-hentinya gemetar. Seperti yang diduga, tak heran tak seorang pun bisa sampai ke kedalaman Baisan. Dengan suhu seperti ini, orang biasa akan membeku menjadi es loli jika mereka masuk ke dalamnya. Zhang Lin, minumlah air panas. Jiqian menyerahkan air panas itu kepada Zhang Lin. Ketinggian di sini sangat tinggi, dan suhu air panas yang direbus di atas api tidak tinggi, tetapi dapat menghangatkan tubuh. Saya akan minum ini. Myeon mengeluarkan gelas dari teko. Anggur putih yang baru saja dihangatkan, siapa yang mau minum? Biar aku minum. Buaya itu mengeluarkan cangkir kecil dan Solmi menuangkan secangkir untuknya. Anggur panas itu mengeluarkan uap putih. Buaya itu meneguk anggur itu dalam sekali teguk, memperlihatkan ekspresi nyaman. Ini benar-benar hangat. Myeon juga menyesapnya, mendesah, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi hangat. Tuan, suhu di sini anehnya rendah, kata Myeon dengan gigi gemetar. Benar sekali. Kalau merujuk pada suhu pada termometer, seharusnya sekarang tidak sedingin itu. Jiqian mengangguk dan berkata, yang mengingatkannya pada saat dia melewati daerah badai salju di Gunung Suci. Tenaga dalam kultivator dapat menahan dingin dan menjaga suhu tubuh, tetapi tidak berguna di Gunung Suci. Jika ini sama dengan daerah badai salju di Gunung Suci, maka situasi kita akan berbahaya. Raut wajah Jiqian sedikit berubah. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi semua orang. Menurut ramalan cuaca, suhu di Baisan masih akan turun, atau setidaknya mempertahankan status quo. Jika mereka tidak berhasil menemukan teratai salju Baisan, mereka harus pergi, jika tidak mereka akan mati beku. Selain itu, Jiqian tidak memiliki cincin penyimpanan seperti Yesike. Semua persediaan mereka dibawa bersama mereka, dan paling lama hanya dapat dikonsumsi selama 7 hari. Selain itu, dilihat dari lingkungan saat ini, persediaan tahan dingin pasti akan habis dengan sangat cepat. Baiklah, minumlah lebih sedikit dan minumlah secukupnya. Putri Iblis menyambar gelas anggur penghancur jiwa. Kau. Oh, lupakan saja. Myeon sedikit tidak senang. Ia terbiasa hidup dengan banyak minum, jadi tidak dapat dihindari bahwa ia akan merasa sedikit tidak nyaman. Selain itu, di sini sangat dingin. Zhang Lin, apakah kamu tahu lokasi pasti teratai salju Baisan? Jiqian mengalihkan pembicaraan dan bertanya sambil melihat peta yang digambar Zhang Lin. Saya tidak tahu. Lokasi tempat teratai salju Baisan tumbuh tidak pasti, tetapi memiliki banyak karakteristik.
Zhang Lin menjelaskan kepada semua orang, pertama, teratai salju Baisan tumbuh di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Suhu di sana diperkirakan sekitar minus 30 derajat Celcius. Kedua, teratai salju tumbuh di tebing. Itu akan sangat sulit. Buaya itu terkejut ketika mendengar ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Meskipun mereka membawa peralatan pendakian gunung, Gunung Baisan penuh dengan tebing. Begitu sesuatu terjadi, bahkan seorang kultivator pasti akan mati. Terlebih lagi, lingkungannya sangat keras sehingga kecepatan angin di tebing bisa mencapai level 7 atau 8, yang dapat dengan mudah meledakkan para pendaki dari tebing. Zhang Lin, apa saja ciri-ciri teratai salju Gunung Putih? Ekspresi Jiqian juga sedikit tertekan, tetapi dia adalah tulang punggung kelompok itu. Jika dia berencana untuk mundur setelah mendengar ini, bukankah itu tidak adil bagi para penjaga kegelapan dan penjaga bulan yang tewas dalam serangan itu? Konon katanya teratai salju Baisan dapat memancarkan cahaya biru terang di malam hari. Saya rasa, dengan karakteristik ini, kita mungkin dapat menemukannya, jelas Zhang Lin. Bab 1109. Kalau begitu, ayo kita cari tebingnya sekarang. Jiqian mengeluarkan peta dengan garis kontur yang padat tergambar di atasnya. Tempat di mana beberapa garis kontur saling tumpang tindih adalah tebing dengan penurunan horizontal terbesar. Dewa bulan, ada puluhan tebing di peta ini, dan ini hanya tebing-tebing di peta. Baisan sangat besar, dan ada banyak tebing dan dinding yang curam. Apa yang harus kita lakukan? Seru Miehun. Memang, alasan mengapa alam itu mengerikan adalah karena alam selalu membuat orang merasa putus asa. Ini seperti ketika seseorang dengan mulut kering dan sekarat melihat gurun tak berujung di sekitarnya, dia akan melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup dan berbaring di sana dalam keputusasaan, menahan terik matahari sampai dia mati, dan dia tidak akan bergerak sama sekali. Apakah dia tidak mengerti prinsip menunggu untuk mati? Tentu saja tidak, dia dibunuh oleh keputusasaan. Lagi pula, manusia begitu tidak berarti di hadapan alam. Ketika semua orang mencapai puncak gunung dan melihat pegunungan yang bergelombang di hadapan mereka, mereka menarik napas dalam-dalam. Dengan begitu banyak tebing, di mana mereka dapat menemukan satu tebing. Meskipun ada banyak tebing, pasti tidak hanya ada satu teratai salju Gunung Putih. Kita pasti akan menemukannya. Jiqian menyimpan peta itu lagi, memerintahkan semua orang untuk mengemasi tenda, dan berangkat. Tuan, ada jalan kecil di sini yang mengarah langsung ke puncak gunung. Biar saya yang menunjukkan jalannya. Zhang Lin menunjuk ke percabangan jalan di depan. Ada dua percabangan di sini, dan yang ditunjuknya adalah yang di sebelah kanan. Ayo pergi. Semua orang berhati-hati. Jiqian membuat beberapa gerakan, memberi isyarat kepada semua orang untuk bubar. Jika orang-orang itu bertekad untuk menghentikan mereka mendapatkan teratai salju Gunung Putih, maka ancaman serangan akan tetap ada. Meskipun mereka sekarang telah berhasil menyingkirkan para penyerang, mereka tidak bisa bersantai. Miehun, apakah drone itu masih bisa digunakan? Tanya Jiqian. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Suhu di sini terlalu rendah, tetapi saya bisa mencobanya. Miehun tidak yakin, tetapi dia tetap mengeluarkan drone dari peralatannya. Benda ini cukup berat. Baterai drone ini sangat sulit digunakan. Baterainya cukup untuk penggunaan selama setengah bulan, tetapi dalam suhu yang sangat rendah, saya tidak tahu apakah mesin di dalamnya masih dapat bekerja dengan baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Drone itu memiliki tenaga yang besar, tetapi tidak mengeluarkan suara seperti ini saat digunakan secara normal. Miehun tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Ia mengeluarkan controller dan memainkannya beberapa saat, dan akhirnya drone itu terbang. Bagus, masih bisa dipakai. Miehun mengeluarkan monitor. Karena cuaca dingin, ada lapisan es tipis di layar. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir tentang penyergapan. Jiqian juga menunjukkan ekspresi lega. Drone itu perlahan terbang ke udara. Karena suhunya, Miehun tidak berani menerbangkan pesawat terlalu tinggi. Setelah beberapa menit, mesinnya akan mulai bekerja dengan lancar, dan Miehun dapat menggunakannya dengan percaya diri. Selesai. Dengan Pathfinder ini, setidaknya kita tidak akan disergap. Miehun menyalakan pencitra thermal drone, sehingga meskipun salju tebal menutupi jejak para penyerang, pencitra thermal masih dapat menemukan mereka. Radius kendali drone tersebut adalah 5 km, yang berarti keselamatan dalam radius 5 km tersebut dapat terjamin. Miehun mengemasi peralatannya dan menjelaskan kepada semua orang. Bagus sekali. Ayo kita lanjutkan. Jiqian mengangguk. Bagus. Sore, jam 5. Menurutku, apakah kita benar-benar harus menunggu sampai malam? Jiqian, Moji Miehun, dan yang lainnya duduk di sekitar api unggun, kebosanan tergambar jelas di wajah mereka. Hanya Jiqian yang menatap tebing dengan gugup. Zhang Lin berkata bahwa teratai salju Gunung Putih dapat memancarkan cahaya biru terang di malam hari, jadi cara untuk menemukan teratai salju di gunung yang tertutup salju adalah dengan menunggu sampai gelap. Berdasarkan cuaca setempat, hari akan segera gelap gulita. Faktanya, Zhang Lin tidak yakin 100% mengenai karakteristik teratai salju Baisan ini.
Itu semua tergantung pada keberuntungan. Itulah sebabnya Jiqian menatap tebing itu dengan cemas, berharap dia bisa menunggu cahaya biru yang diinginkannya. Ya, daripada mencarinya, lebih baik menunggu di sini. Setidaknya, di sini cukup indah saat malam. Miehun berkata dengan enteng. Tidak ada polusi udara di Baisan. Begitu malam tiba, langit malam penuh dengan bintang. Jika penglihatan mereka cukup baik, jika ada teratai salju Baisan di tebing lain, mereka juga bisa melihatnya. Bisakah pencitra termal drone mendeteksi teratai salju Gunung Putih? Tanya buaya. Tidak, teratai salju tidak mengeluarkan panas, jadi tidak dapat dideteksi sama sekali. Miehun mengeluarkan makanan dan menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Rumor bahwa teratai salju Gunung Putih dapat membantu orang memulihkan ingatan mereka hanyalah setengah benar dan setengah salah. Mungkin itu benar-benar berhasil, tetapi bukankah orang Cina sering mengatakan bahwa itu adalah takdir? Jika takdir itu ada, ia dapat memulihkan ingatannya bahkan tanpa objek eksternal. Zhang Lin menyerahkan segelas anggur kepada Jiqian. Dia tampak sangat bingung sekarang. Hari mulai gelap, tetapi tidak ada cahaya biru terang di dekatnya. Zhang Lin, kamu tidak mengerti situasi saat ini. Aku punya firasat bahwa jika tidak ada hantu, Istana Dunia Bawah akan kesulitan mendapatkan pijakan di Yanjing, tidak di seluruh Tiongkok, apalagi berkembang. Jiqian menatap langit berbintang dan mendesah, bibir dan gigi saling bergantung. Istana bulan saja tidak akan bisa bertahan di Tiongkok. Aku tidak pernah menyangka hantu begitu penting. Zhang Lin merasa sedikit tertekan saat mendengar ini. Jiqian tidak pernah menyombongkan diri atau merendahkan dirinya sendiri, terutama jika menyangkut hal sebesar itu, komentarnya sangat objektif. Kecuali Hades, dialah satu-satunya yang dapat memimpin urusan utama Istana Dunia Bawah. Jiqian berkata dengan tegas, dan jantung semua orang berdebar kencang. Memang, hantu itu selalu menjadi wadah pemikir mereka, dan dia juga memiliki prestis setinggi di Istana Dunia Bawah. Kudengar Jeton mulai mengambil alih urusan Istana Dunia Bawah. Bukankah dia menanganinya dengan baik? Zhang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang itu sudah lama berhenti mematuhi perintah orang dewasa. Moji terus terang dan memarahi dengan nada meremehkan. Sebenarnya, Moji lebih membenci Chen Yuxin. Sejak dia dan Yesike bersama, selalu ada insiden di Istana Dunia Bawah, dan bahkan Jiqian pun terpengaruh. Apa maksudmu? Zhang Lin tidak begitu mengerti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetap saja Chen itu. Sudah cukup, Moji, apakah kamu masih punya banyak energi? Haruskah aku mengirimmu untuk memanjat tebing? Jiqian meliriknya dengan dingin, dan Moji menutup mulutnya dengan enggan. Zhang Lin, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, kata Jiqian santai. Tuan, sepertinya saya melihat bunga teratai salju. Tiba-tiba, Miehun berteriak di sampingnya, dan perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Miehun meletakkan teleskop dan menunjuk ke tebing di timur. Ada sesuatu yang bersinar biru di sana. Bab 1110. Mengikuti arahan jari penghancur jiwa, semua orang mengeluarkan teropong mereka dan melihat. Seperti yang diduga, ada sesuatu di tebing, memancarkan cahaya biru redup, seperti lampu biru di kegelapan. Ayo cepat ke sana, kata Jiqian penuh semangat, seolah melihat secercah harapan lagi, lalu melangkah maju. Puan, hati-hati, ini tebing. Zhang Lin segera menghentikan Jiqian. Mereka yang tidak tahu akan mengira dia akan melompat dari tebing. Meskipun berkas cahaya yang ditunjukkan Miehun tampaknya hanya berjarak 1 atau 2 kilometer, itu berada di tebing lain, dan ketinggian di sini adalah 2000 meter. Ya, aku terlalu bersemangat. Semuanya, cepatlah ke sana secepat mungkin. Jiqian merasa sedikit malu dan tersenyum canggung. Para penjaga rahasia dan penjaga bulan juga menyimpan perlengkapan mereka dan berlari menuju gunung. Tuan, mengapa kita tidak beristirahat? Kelompok itu berlari beberapa kilometer berturut-turut. Meskipun beberapa kilometer tidak terlalu jauh bagi seorang kultivator, itu bukanlah berjalan menyamping. Itu adalah pendakian ke atas, dan Jiqian tampaknya tidak ingin berhenti sama sekali. Pada tingkat ini, kultivator biasa juga tidak akan dapat menahan napas. Tidak, kita harus segera ke sana. Jiqian langsung menolak. Jika para penyerang ingin menghentikan mereka menemukan teratai salju Gunung Putih, maka kemungkinan besar mereka akan bergegas ke sini sekarang. Teratai salju Gunung Putih sangat langka sehingga akan sangat mengerikan jika rusak. Tapi, yang lain benar-benar tidak bisa mengimbangi. Miehun menatap Dark Guard dan Moon Guard di belakangnya. Bahkan seorang kultivator dengan kekuatan internal yang sangat dalam seperti Miehun merasa lelah, apalagi mereka. Namun, Dark Guard dan Moon Guard sangat setia dan terlatih dengan baik, dan tidak akan pernah mengeluh. Bagaimana kalau begini, Aligator? Kau pimpin mereka ke gunung. Putri Iblis penghancur jiwa dan aku akan naik lebih dulu. Jiqian ragu-ragu sejenak lalu memberi perintah. Baiklah, aku baik-baik saja. Miehun mengangguk, dan Moji juga setuju. Semua orang dibagi menjadi 2 tim, dan Jiqian dan 2 lainnya menuju tebing terlebih dahulu. Teratai salju Gunung Putih sangat langka. Kita harus segera sampai di sana.
Jiqian berteriak sambil berlari kencang. Lihat, Tuan, teratai salju ada di depan kita. Pada saat ini, Miehun berteriak keras, menunjuk jarinya ke depan. Benar saja, beberapa ratus meter jauhnya, ada seberkas cahaya biru yang bergoyang dalam kegelapan. Itu pasti teratai salju Gunung Putih. Bagus, ayo cepat ke sana. Jiqian berteriak dengan gembira. Tepat saat dia melangkah, tiba-tiba, sebuah anak panah melesat dari samping. Jiqian tiba-tiba menoleh ke samping, dan anak panah itu mengenai pakaiannya. Hati-hati, ada yang menyerang. Raut wajah Jiqian berubah, dia melihat sekeliling, dan menemukan banyak orang menyergap di hutan di kedua sisi. Dia terlalu cemas sebelumnya dan tidak menyadari ada yang menyergap mereka. Menyebar. Begitu dia selesai berbicara, ratusan anak panah melesat keluar dari hutan di kedua sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Miehun dan Moji secara naluriah mengeluarkan senjata mereka dan menepis anak panah tersebut. Namun, anak panah tersebut ditembakkan dari kedua sisi dan sangat padat sehingga Moji tidak berhati-hati dan anak panah-panah mengenai lengannya. Moji, kamu baik-baik saja. Melihat perubahannya, Miehun menjadi cemas dan segera berlari ke sisinya, mengayunkan pedang Changbai untuk menangkis anak panah itu. Aku baik-baik saja, kalian pergi dan ambil teratai salju Gunung Putih. Moji berteriak keras, dan perhatian Jiqian langsung tertuju pada teratai salju yang tidak jauh dari sana. Benar saja, orang-orang ini datang untuk mengambil teratai salju. Jika memang begitu, maka jika mereka diizinkan untuk sampai di sana terlebih dahulu, teratai salju itu akan hancur. Elemen air. Seni Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Jiqian mengayunkan tongkat permata itu, dan beberapa sinar cahaya perak melesat keluar dari permata itu dan mendarat di kedua sisi ketiga orang itu. Cahaya perak itu jatuh ke tanah dan mengembun menjadi dinding es. Anak panah melesat, tetapi terhalang oleh dinding es itu. Dewi Bulan, pergi dan dapatkan teratai salju. Miehun berteriak, dan beberapa pria berpakaian hitam bergegas keluar dari hutan di kedua sisi. Jiqian tidak berani menunda, dan bergegas maju dan bergegas menuju teratai salju. Tiba-tiba, dua bayangan hitam muncul di depannya, memegang pedang panjang dan menusuk Jiqian. Elemen air. Jiqian mengetuk pelan dan seberkas cahaya perak melesat keluar, mengenai dada salah satu pria itu. Elemen air adalah harta karun Atlantis yang paling berharga dan memiliki energi yang sangat dingin. Di lingkungan ini, kekuatan dinginnya dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Hampir seketika, tubuh bagian atas pria itu membeku menjadi es batu, dan bahkan kepalanya pun membeku di dalam es. Cepat, hancurkan teratai salju itu. Tiba-tiba, Jiqian mendengar seseorang di antara orang-orang berpakaian hitam itu berteriak, dan beberapa orang lainnya berlari keluar dan bergerak cepat ke arah teratai salju itu. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Jiqian buru-buru menggunakan keterampilan sihir utamanya. Beberapa cahaya perak jatuh, menghalangi jalan pria berpakaian hitam itu. Memanfaatkan celah ini, Jiqian bergegas mendekat. Jangan khawatirkan aku, pergilah dan lindungi Suelian. Putri Iblis mencabut anak panahnya dengan kesakitan dan berteriak kepada Miehun. Baiklah, kalau begitu lindungi dirimu sendiri. Miehun ragu sejenak dan setuju sambil menggertakkan gigi. Tentu saja, dia khawatir tentang keselamatan Moji, tetapi teratai salju Gunung Putih adalah tujuan perjalanan mereka. Jika mereka dapat dengan cepat mendapatkan teratai salju, maka misi mereka akan tercapai. Namun, perhatian orang-orang berpakaian hitam tampaknya telah beralih ke teratai salju, dan mereka benar-benar mengabaikan Moji dan Miehun. Nyalakan bom pembakar. Terdengar suara gemuruh dari kerumunan orang berpakaian hitam. Hati Jiqian menjadi panik. Teratai salju Gunung Putih sangat menuntut lingkungan sekitar. Jika mereka benar-benar menyalakan api, percikan api kecil pun sudah cukup untuk menghancurkan teratai salju. Jiqian memejamkan mata dan mengalirkan kekuatan batinnya. Tiba-tiba dia merasakan hembusan angin dingin di udara yang tenang. Elemen air perlahan melayang di depannya. Tiba-tiba, Jiqian membuka matanya dengan tiba-tiba. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan pupilnya memancarkan cahaya putih keperakan. Dengan wajah Jiqian yang dingin dan cantik, dia tampak seperti peri yang turun dari surga. Kemudian, tanah di bawah kakinya mulai membeku, seolah-olah gelombang dingin yang ganas menyebar keluar darinya. Udara dingin itu langsung menyerbu ke arah pria berpakaian hitam dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Sebelum pria berpakaian hitam itu bisa bereaksi, mereka sudah terkena udara dingin. Hanya dalam beberapa detik, tubuh mereka benar-benar membeku. Berdiri di tebing, mereka tampak seperti patung. Ayo mundur. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, orang-orang berpakaian hitam itu segera mundur dan meninggalkan tempat kejadian satu demi satu, bahkan tanpa membawa serta jasad rekan-rekannya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Miehun bergegas menghampiri dan melihat Jiqian berjongkok di tanah, memegang erat-erat bunga teratai salju di kedua tangannya. Pada saat ini, fluoresensi biru dari bunga teratai salju Baisan telah sepenuhnya menghilang. Tangan Jiqian gemetar dan wajahnya sangat serius. Salah satu sudut teratai salju Baisan telah menghitam, yang berarti telah terbakar. Teratai salju Baisan harus tetap utuh. Jika rusak sedikit saja, teratai salju akan terkikis seluruhnya.
Sayangnya, mereka masih terlambat selangkah. Bersambung.